Oke semuanya, kan udah 18.35 aku mulai ya. Jadi sebelumnya, kenalin lagi nama aku Laurencia Tisha. Aku di sini bakal bantu kalian buat, belajar materi penalaran matematika dan untuk materi malam ini itu ada di aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial itu kayak bunga majemuk, bunga tunggal, untung, rugi, terus ada neto, tara, dan lain-lain. Aku mulai sekarang ya. Iya, Kak. Oke. Nah, jadi ini aku mulai langsung masuk ke aritmatika. Nah, aritmatika sosial ini biasanya itu yang pertama kita pelajarin ada keuntungan, kerugian, dan ini pokoknya yang keuntungan dan kerugian ini tuh paling basicnya, paling dasarnya, dan paling gampangnya. Nah, yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungan ini harus ada syaratnya, di mana harga jualnya harus lebih besar daripada modal. Jadi ketika kita punya barang, mau kita jual, nilai jual ini tuh harus lebih tinggi daripada uang yang kita keluarkan di awal. Misalnya kalian punya sepeda bekas, kalian beli di awal itu harganya 1.200.000. Nah, kalian ini nggak bisa jual di harga yang lebih murah. Apalagi kan kalau misalnya kayak alat transportasi kayak gini, kalian ada biaya perawatan, biaya repair-nya, ada macam-macamnya. Nah, jadi kalau misalnya modal kalian lebih kecil daripada harga jualnya, pasti kalian untung. Nah, apa sih rumus dari keuntungan itu? Jadi, untung itu rumusnya ketika harga jual dikurangin sama modal. Misalnya kalian punya apa ya? Kalian jual apel. Harga jualnya itu kalian beli di awal itu harganya 25.000 per kilo. Terus kalian jualnya 30.000 per kilo. Berarti kan kalian dapat untung kan? Untungnya itu ketika 30.000 dikurangin 25.000, jadinya untungnya 5.000. Nah, untung ini bisa juga dihitung secara persenan. Kalau untung secara persen, kalian bisa lihat ini, persen untung sama dengan untung dibagi modal dikali 100%. Jadi di sini aku coba masukin contoh soal. Yang pertama ini adalah Pak Nana membeli satu keranjang jeruk berisi 30 kg. Nah, terus, sebentar guys. Sebentar guys, ini ada yang mau gabung dulu. Ini nih, yang soal yang pertama ini, Pak Nana membeli satu keranjang jeruk berisi 30 kg seharga 450.000. Kemudian jeruk itu dijual kembali dengan harga 18.000 per kilo. Tentukan yang pertama itu keuntungan per kilogramnya, yang kedua ada persentase keuntungan. Nah, kita lihat di sini itu diketahui ada jeruk, tapi 30 kilo. Sementara kita mau tahunya keuntungan per kilonya. Berarti kita lihat dulu, 30 kilo ini dijual dengan 450.000. Berarti kita bisa hitung 30 kilo sama dengan Nah, 30 kilo itu harganya di 450.000. Kalian udah tahu kan cara ngitungnya, berarti kalau misalnya mau nyari per kilo, tinggal
450.000 dibagi 30, berarti 1 kilonya. Aduh, 1 kilonya berapa guys berarti? Ini yang mikrofonnya on bisa dimatiin dulu enggak? Bella. Bella tolong boleh di mute, boleh tolong di mute enggak? Jadi harga 1 kilonya berapa guys? Ketika 30 kilo harganya 450.000, berarti 1 kilonya nggak apa-apa Bella, aman aja. Serat. Kalian misalnya punya jeruk nih 30 kg. Kalian jual total jeruk ini 30 kg ini dengan harga 450.000. Berarti per kilonya kalian jual berapa? Berarti kan 450.000 dibagi 30 kan? Hasilnya 15.000 Kak. Tuh, 15.000. Berarti ini, maaf ya guys, ini jelek banget. Ini 15K ya, aku tulis biar cepat. Nah, kita udah tahu di sini harga per kilonya itu di 15.000. Kemudian di sini diketahui lagi, jeruk itu dijual kembali dengan harga 18.000 per kilo. Tentukan keuntungannya. Berarti kalau nilai untung, tadi kita udah dapat sama dengan harga jual 18.000 dikurangin, tadi kita dapat harga awal kita beli atau kita modal kita itu di awal 15.000. Berarti 18.000 dikurangi 15.000 sama dengan 3.000. Berarti keuntungan kita per kilo ada di 3.000 rupiah. Ini untuk yang A. Sekarang kita ke yang B, persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu rumusnya adalah persen untung sama dengan untung dibagi modal dikali 100%. Tadi kita dapetin untungnya 3.000. Aduh. Bentar guys, maaf ya. Ininya agak-agak tadi untungnya itu kita dapat di 3.000. Terus dibagi modalnya. Modal itu adalah harga jeruk di awal nih. Modal kita itu kan 15.000. Berarti di sini 15.000. Nanti PPT-nya aku share yang udah bagus ya guys, yang nggak kayak gini. Ini jelek banget, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Dikali 100%. Nah, di sini ada 3.000, ada 15.000. Ini bisa langsung kita coret ya. Jadi 1/5 dikali 100% adalah 1/5 dikali 100% berapa guys? Dikali 1 aja. Ya? 20 bukan? Betul.
Oke, nice. Berarti kalian udah paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Aman nggak? Aman, sebentar ya ini. Jadi untuk jawaban yang 1A ini, keuntungannya itu di Rp3.000 per kilonya, dan untuk jawaban yang B di persentase keuntungan adalah 20%. Ada yang mau ditanya dulu atau aku bisa next? Next aja, Kak. Oke. Next kita ke kerugian. Nah, bedanya keuntungan sama kerugian itu mereka kayak opposite-nya. Jadi kalau kerugian ketika harga jualnya kurang dari modal. Misalnya kalian kayak tadi jual sepeda. Jual sepeda ini kan misalnya kalian beli di awal itu 1.200.000. Terus ternyata kalian waktu mau jual jadi 800.000. Apalagi kalau misalnya alat transportasi itu kan pasti ada biaya-biayanya. Nah, biaya-biaya ini termasuk ke dalam modal. Jadi modal itu bukan cuman uang yang kalian keluarkan di awal kalian beli, tapi segala sesuatu hal yang kalian butuhkan yang mengeluarkan uang untuk menambah si nilai jual barang yang kalian punya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada ya, jadi aku next. Nah, rugi ini ketika harga jualnya kurang dari modal dan bisa didapetin dengan rumus rugi sama dengan modal dikurangin harga jual. Untuk persen ruginya sama dengan rugi per modal dikali 100%. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk sebidang sawah, seorang petani membutuhkan bibit padi seharga 200.000. Tandain dulu. Terus pupuk seharga 300.000, jasa pembajak 350.000, dan jasa perawatan 450.000. Namun, akibat hujan deras, padi tersebut terendam dan sebagian padinya membusuk, sehingga petani hanya memperoleh padi bersih sebanyak 1,5 kuintal. Jika petani menjual seluruh padinya seharga 800.000 per kuintal, tentukan yang pertama besar kerugiannya dan yang kedua ada persentase kerugiannya. Untuk menjawab yang pertama, besar kerugian, berarti kita harus tahu modal sama harga jualnya. Nah, tadi yang kayak aku bilang di awal, modal itu bukan cuman uang yang kalian keluarkan di awal, tapi meliputi segala sesuatu yang kalian keluarkan nih. Kalau di sini berarti ada bibitnya, ada pupuknya, ada jasa pembajaknya, sama ada jasa perawatannya. Berarti untuk modal, ini kalian bisa tambahin dulu semua. 200 ditambah 300.000, ditambah 350.000, ditambah 450.000. Ada yang udah dapat hasilnya? Rp200.000 ditambah 300.000, 500.000, 3,5 tambah 4,5 itu 800. Berarti modal di awalnya itu ada 500.000 ditambah 800.000 berarti di 1.300.000. yes. Nah, terus udah tahu harga dapat modalnya, kita harus tahu harga jualnya. Di sini dikasih tahu harga jualnya itu adalah 800.000 per kuintal. Padahal kita itu memperoleh padi bersihnya sebanyak 1,5 kuintal. Berarti kita harus tahu dulu harga jual sebanyak 1,5 kuintal itu berapa. Kalau 1 kuintalnya 800.000, berarti 1,5 kuintal ini kalian bisa dapetin dengan 800.000 ditambah setengah kali 800.000. Sampai sini paham nggak, guys? Paham, Kak? Oke, berarti kalau 1,5 kuintal kita dapat di harga berapa? 400.000. 1,5. 1.200.000. 1.200.000. Oke, Nek. Berarti 1,5 itu di harga 1.200.000.
Nah, di sini kita udah tahu, kita udah dapetin harga jualnya, kita udah dapetin modalnya. Berarti untuk dapetin nilai ruginya, kita tinggal kurangin harga modal di... Sebentar guys, benar-benar. Modal dikurangin harga jual. Berarti untuk kerugiannya kita dapetin di 100.000. Nah, ini baru besar kerugiannya. Sekarang kita mau nyari persentase kerugiannya. Persentase kerugian itu ketika rugi dibagi modal dikali 100%. Berarti 100.000 dibagi modal kita di awal itu adalah 1.300.000. Dikali 100%. Pokoknya, teman-teman kalau mau nyari diskon itu, pasti dia ada 100%-nya ya. Itu pasti. Itu kayaknya kalian udah tahu juga sih. Nah, ini bisa dicoret. K sama K-nya mati. K di sini itu artinya 1000 ya guys. Berarti nolnya 3 kali. Ya Allah. Terus berarti sisa 100 per 1.300, berarti sisa 1/13 dikali 100%. Berarti nilainya ini, nilai persenannya adalah 100 dibagi 13. 100 dibagi 13, ada yang udah dapat hasilnya? Aku next di sini ya, nggak cukup soalnya. 100 dibagi 13 itu di 7,69%. Atau kalian bisa buletin di 7,7%. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kenapa bisa kayak gini? Atau ada yang belum jelas? Boleh ya guys ditanyain, soalnya ini jujur nggak jelas. Dia susah banget diaturnya. Nanti dikirim yang versi rapinya kan ya? Iya, udah kali dikirimin kok. Nanti aku kirim versi rapinya, paling aku tulis di kertas ya, nggak di PPT. Oke, Aman Kak. nggak? Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak guys di sini? Kalau nggak ada, aku next ya. Oke, next kita masuk ke bruto, neto, dan tara. Apa sih bedanya bruto, neto, dan tara? Jadi, bruto itu gabungan dari isi dan kemasan. Di sini kan aku gambarin ada pizza sama kemasannya kan. Nah, jadi bruto itu digabung, ada kemasan sama isinya. Kemudian neto itu cuma isinya doang, cuma pizzanya doang. Sementara tara, dia cuma kemasannya aja. Sampai sini udah jelas belum, guys? Paham nggak? Jelas, Kak. Oke, next ya. Nah, rumus dari bruto, neto, dan tara ini cuma diputar-putar aja. Tadi kan di awal aku udah kasih tahu kalau bruto itu adalah kemasan dan isinya gabungan dari neto dan tara. Berarti kita bisa dapat nilai bruto ketika kita menambahkan neto dan tara. Sedangkan neto bisa kita dapetin ketika kita mengurangkan bruto dengan tara. Jadi ada isi dan kemasan, kita kurangin dengan kemasannya. Jadi sisa isinya doang. Untuk mencari persenan neto, kita tinggal neto dibagi bruto dikali 100%. Kenapa sih di bawahnya ini harus bruto bukan tara? Karena kita itu perlu nilai gabungannya. Kalau misalnya kita pakai tara, dia itu nggak mencakup neto kan? Karena neto dan tara ini terpisahkan, mereka nggak gabung. Kalau mereka mau gabung, mereka harus jadi bruto dulu. Makanya nilai penyebutnya ini harus bruto.
Sama lagi buat di tara ini ketika kalian mengurangkan bruto atau isi dan kemasan, dikurangin dengan neto atau isinya doang. Jadi kalian dapat nilai kemasannya. Nah, persenan kemasan kalian dapetin ketika kalian ngebagi kemasan dibagi sama bruto. Bruto itu kemasan dan isi dikali 100%. Jadi konsepnya mereka neto sama tara ini mirip banget, persis. Kalian tinggal ganti-ganti aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman, Kak. Oke, next ya. Ada contoh soal, Koperasi Usaha Tani membeli pupuk sebanyak 10 karung dengan bruto 7 kuintal. Setiap karung pupuk mempunyai berat yang sama. Jika tara 3%, neto sekarang pupuk tersebut adalah, di sini kita tahu ada 10 karung ya. Terus dengan brutonya 7 kuintal. Artinya 10 karung ini mencakup 7 kuintal. Jadi kita tulis dulu 10 karung sama dengan 7 kuintal. 7 kuintalnya ini langsung aku ganti ke kilogram ya, biar gampang. 7 kuintal berapa kilo, guys? Ada yang tahu nggak 7 kuintal berapa kilo? Oke. 700. Betul. 700. Oke. Di sini berarti kita dapetin 10 karung itu ada di 700 kg. Berarti satu karungnya di 70 kilo ya. 70. Oke, bagus. Nah, 70 kg ini mencakup nilai bruto. Berarti bruto itu kan gabungan dari kemasan dan isi. Jika taraknya 3%, neto sekarung pupuk tersebut adalah, kita di sini dikasih tahu, taranya ini adalah 3%. Berarti di sini persen tara ya, karena dia bentuknya persen. Nah, kita balik lagi ke rumus yang tadi. Persen tara ini adalah tara dibagi bruto dikali 100%. Berarti kita bisa pindahin 3% sama dengan taraknya kita mau cari tahu. Terus brutonya ini kita udah tahu ya. Brutonya itu ada di 70 kg per satu karung. Per 70 dikali 100%. Nah, ini bisa langsung coret ya, persen sama persen. Di sini, ini coret. 3 dikali 70 itu adalah 210. Sama dengan, ini berarti masih ada 100 ya, berarti 100 T. Nah, kita mau cari nilai T-nya, berarti tinggal dipindahin. T sama dengan 210 dibagi 100, yaitu 2,1 kilogram. Nah, di sini kita udah dapetin nilai taraknya. Sementara yang ditanya di soal itu adalah neto sekarung pupuknya. Berarti kita harus cari nilai neto dengan mengurangkan bruto, dengan taraknya. Tadi brutonya kita udah dapat 70 kilo.
dikurangin taranya di 2,1. Berarti netonya atau berat bersihnya di 67,9 kg. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, teman-teman? Sampai sini aman? Aman, Kak. Oke. Kak, berarti brutonya 70 ya? Iya, brutonya 70. Betul. Jadi, kalau misalnya kalian ingat nih, misalnya kalian belanja Ciki. Di Ciki itu kan biasanya di kemasannya ada tulisannya berat bersih. Nah, berat bersih itu sama aja neto. Jadi, isi dalamnya. Makanan ada di dalamnya itu berat bersihnya atau netonya. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, aku next ya. Next itu adalah diskon atau potongan harga. Nah, diskon ini bisa kita dapetin dengan mengalihkan si persenan diskonnya dikali harga awalnya. Nah, ketika kalian udah dapetin harga diskonnya, kalian harus ngurangin lagi untuk dapetin harga akhirnya. Jadi, harga akhirnya adalah harga awal dikurangin harga diskon. Biar lebih masuk, aku kasih contoh soalnya. Di sini ada sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju. Berarti di sini ada baju. Baju itu di 20%. Sementara untuk jenis lainnya itu ada di 15%. Ini aku tulis L aja, lainnya di 15%. Nah, jika Nisa ingin membeli satu potong baju dengan harga 75.000 dan sebuah tas dengan harga 90.000, berapa rupiah Nisa harus membayar baju dan tas tersebut? Berarti langkah awal itu kita bisa nyari nilai harga diskonnya dulu. Harga diskon yang pertama ini untuk baju dulu. Berarti persenan diskonnya 20%. Dikali harga awalnya untuk tas itu untuk baju itu di harga 75.000. Ini bisa kita ilangin, berarti ini coret, ini sisa, ini 2, ini sisa 1 ya, berarti tinggal 750. Terus 750 dikali 20 itu di harga berapa, guys? 150. Sebentar, guys. Kayaknya ada yang salah deh. Dikali 80% nggak sih, Kak? Soalnya diskon 20%. Nah, itu bisa sih. Kayak itu bisa cara cepetnya gitu. Ya udah, berarti aku langsung cara cepetnya aja ya. Pakai cara yang 80% itu bisa. Kalian kerjanya sekali. Pakai yang 20% juga bisa, tapi kerjanya jadi 2 kali. Jadi aku pakai cara yang sekali aja. Benar tadi caranya. Jadi misalnya di sini dikasih diskonnya 20. Nah, yang kita kaliin ini biar dapat nilai akhirnya itu, kita langsung kurangin 100% dikurangi 20%, jadi 80%. Jadi untuk baju sendiri, berarti 80% dikali harga awalnya. Harga awalnya itu di harga 75.000. Sebentar ya, guys. Ini bisa dicoret. Jadi 750 dikali 80 berapa, guys?
Oke. Betul. Makasih ya. 60.000. Nah, ini baru harga bajunya. Sekarang kita mau ke harga tas. Sama caranya, berarti 15% ini nggak bisa kita langsung kaliin, tapi kita cari harga akhirnya. Berarti 100% dikurangin 15%, yaitu 85%. Dikali lainnya itu kan termasuk tas ya, berarti 90.000. Ini bisa langsung dicoret lagi. 900 dikali 85, ada yang udah dapat hasilnya? 76.500. Ya, betul. Nah, sekarang yang ditanya di akhir itu adalah yang harus Nisa bayar ketika membeli baju dan tas. Berarti tinggal dijumlahin aja. 60.000 ditambah 76.500 adalah, ada yang udah dapat? 136.500. Betul. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Sebentar. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang kurang paham kenapa bisa 80 atau 85? Boleh ditanya ya, guys. Boleh, Kak. 80-85 tadi dari mana ya, Kak? Saya ketinggalan. Nah, ini yang 80 ini yang punya baju dulu ya. Jadi ini kan dikasih tahu diskon untuk baju itu 20%. Kalau kalian mau lebih cepat, cara cepatnya itu tinggal 100% dikurangi 20%. Jadi langsung dapat di 80%. Jadi kalau misalnya kalian pakai cara ini, kalian tuh bakal dapat nilai harga akhirnya langsung. Tapi kalau misalnya pakai cara yang persen dikali harga awal, nanti kalian ngerjainnya 2 kali gitu. Nah, sama 15% ini dapat jadi 85% dari 100% dikurangi 15%. Kenapa harus 100%? Karena untuk satu full itu kan 100%-nya itu kan berarti 100 per 100 kan, atau sama aja 1. Makanya pakainya 100%. Begitu, guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Aman, aku next ya. Nah, next aku masuk ke bunga tunggal sama bunga majemuk. Nah, bunga tunggal sama bunga majemuk ini TMI aja dari aku, dia paling banyak muncul di UTBK dibandingkan materi aritmatika sosial yang lain. Sebenarnya bunga tunggal, bunga majemuk sama diskon itu sering banget muncul. Nah, bunga tunggal itu bisa kalian dapetin dengan rumus B sama dengan N per 12 dikali persen B dikali nilai awalnya. Terus nilai akhirnya bisa kalian dapetin dari nilai awal ditambah N per 12 dikali B bunganya dikali modalnya. Bunga majemuk itu dapetin dari MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I. I di sini itu bunganya dipangkatin N. Oke, aku langsung masukin ke contoh soal ya biar lebih paham. Di sini yang pertama itu ada bunga tunggal dulu. Bu Siti menyimpan uang di sebuah bank pada awal bulan Maret 2020 sebesar 2.500.000. Pihak bank memberikan bunga sebesar 6% per tahun. Pada pertengahan bulan Desember 2020, Bu Siti mengambil uangnya. Jumlah uang yang diperoleh Bu Siti adalah konsep dari bunga di bank itu ketika kalian masukin uang misalnya di tanggal 3 bulan Maret. Kalau misalnya mau dihitung bunga untuk bulan selanjutnya itu harus di tanggal yang sama. Berarti harus di tanggal 3 bulan April. Begitu seterusnya. Berarti kan di sini dikasih tahu di awal bulan Maret kan. Di sini di pertengahan bulan Desember. Berarti Desembernya udah include atau belum, guys? Kalau kata kalian. Bulan Desembernya ini kalian hitung masukin ke N-nya atau enggak?
Enggak, Kenapa enggak? belum ganti tahun. Nah, jawabannya belum tepat. Jadi bulan Desember ini kita masukin ya. Tadi kan aku udah jelasin di awal. Konsep bunga di bank ini ketika kalian masukin di awal itu tanggal 1. Berarti untuk bulan berikutnya, biar bisa kehitung bunga, itu harus di tanggal 1 juga. Di sini dikasih tahu dia kan masukin Bu Siti itu nyimpan uangnya itu di awal bulan Maret. Sementara dia mau ngambilnya itu di pertengahan bulan Desember. Berarti kan awal bulan Desember udah terlewati dong. Makanya bulan Desembernya itu include. Jadi dari Maret ke Desember itu berapa bulan? Berarti kan dari Maret itu ke April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada di 9 bulan. Berarti N-nya kita dapat di 9. Nah, di sini perlu diingat lagi, bunganya ini sebesar 6% tapi per tahun. Berarti N-nya ini harus per tahun. Ini kan 9-nya bulan. Berarti 1 tahun itu ada 12 bulan, jadinya 9 per 12. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Perihal N itu apa, N itu dari mana? Aman ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita next dulu. Jumlah uang yang diperoleh Bu Siti adalah, di sini itu nggak ada keterangan dia bunga tunggal atau bunga majemuk, berarti otomatis dia langsung di bunga tunggal ya. Nah, kita balik lagi ke rumus bunga tunggal. B sama dengan N per 12 dikali persen bunga dikali nilai awal atau uang di awalnya. Berarti bunganya ini kan 6%. Berarti B sama dengan N-nya 9 per 12 dikali persen bunganya 6%. Terus dikali si uang di awalnya. Berarti awal si Bu Siti menyimpannya. Berarti di 2.500.000. Ini bisa kalian langsung kerjain. 6 sama 12 ini bisa dicoret. Bisa 2. Pokoknya ini. Ini kita kaliin dulu, ini 100, bisa dicoret sama ini 2. Berarti tinggal 25.000 dikali 9 per 2. Kita dapetin di 112.500. Nah, 112.500 ini baru nih nilai bunganya doang. Sementara yang ditanya di soal itu adalah jumlah uang yang diperoleh Bu Siti setelah menabung selama 9 bulan. Berarti MN-nya sama dengan M0 ditambah bunganya. M0-nya ini ada di 2.500.000, bunganya ada di 112.500. Berarti 2.500.000 ditambah 112.500. Berarti MN-nya adalah 612.500. Betul. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, teman-teman? Kenapa? Kalau tadi 9 dari mana? Nah, 9 ini kalian dapetin dari ngitung ini bulan Maret ke bulan Desember. Hitung loncatannya. Ini kan Januari, Maret ke
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini tuh yang dihitung loncatannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Maret ke April kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi bulan Maretnya itu nggak dihitung. Soalnya di bulan Maret ini Bu Siti baru nyimpan uang, berarti dia belum bisa dapetin persenan bunganya. Begitu. Paham nggak teman-teman? Tadi yang nanya siapa ya? Udah paham belum ya? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kak, Ada yang masih? kalau misalnya pakai per tahun, itu pakai per 12 lagi nggak? Enggak. Jadi kita ngikutin. Misalnya pertanyaan aku ganti deh. Misalnya di sini Bu Siti menyimpan uang di sebuah bank pada 2020 deh, kita ambil 2020-nya aja, Maret 2020 gitu. Terus pihak bank ini memberikan persen bunga sebesar 6% per tahun. Pertanyaannya, berapa uang yang didapetin Bu Siti di bulan Maret 2023? Berarti si N-nya ini nggak usah per 12 lagi, karena kita udah sama-sama pakai tahun. Misalnya tadi kan dari Maret 2020, diambilnya di Maret 2023. Berarti kan 2021, 2022, 2023. Berarti N-nya itu 3, begitu. Jadi intinya ini kalian samain aja, kalau misalnya mau bulan, berarti harus bulan semua. Kalau mau tahun, tahun semua, begitu. Udah jelas belum? Jelas, Kak. Makasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kak, itu hasil MN-nya tadi berapa, Kak? 2.612.500. Sebentar aku tulis lagi deh, walaupun jelek ya. Ntar malam kalau udah selesai, aku kirim guys. Semoga beres malam ini ya. Oh iya, sebelum aku lanjut, kalian lagi ujian kan ya, minggu-minggu ujian ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Karena lagi minggu-minggu ujian, paling aku ngasih tugasnya, aku tetap ngasih tugas ya, karena kan harus dikasih tugas kalian tuh. Tugasnya aku paling kasih 2 soal, aman nggak? Aman aja, Kak. Aman, Kak. 2 soal, deadline-nya aku kasih 3 hari, aman kan? Pakai apa, Kak, pengumpulannya, Kak? G-form kah? Apa langsung foto kirim GCR? GCR, kalian maunya apa? Lebih enak apa? GCR aja, Kak. Lebih enak. Oke, berarti GCR ya. Antara besok atau lusa aku kasih, deadline-nya 3 hari, soalnya 2. Aku fokusin di bunga tunggal sama bunga majemuk aja. Oke, Kak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau udah aman aku bisa lanjut? Kak, bentar-bentar, Kak. Itu M0-nya ditambah apa dikurang sih? Tambah ya? Ditambah. Oh, oke, makasih. Sampai sini ada yang nanya lagi? Udah ya, Boleh Kak, ya, guys? lanjut. Oke, next ya. Next ini masih bunga tunggal. Ali menabung uang sebesar 1.500.000 di sebuah bank, dan setelah 15 bulan jumlah tabungannya itu menjadi 1.612.500. Persentase suku bunga bank tersebut adalah, nah ini dibalik. Kalau tadi kita disuruh nyari MN-nya, sekarang kita disuruh nyari persen bunganya. Di sini kita dapetin M0 berarti di 1.500.000. Terus setelah 15 bulan, berarti N-nya kita dapetin
15 bulan. Nah, di sini aku mau pakainya dia bentuknya bulan. Jadi harus aku bikin per 12. Jadi nanti buat persen bunganya ini hitungannya per tahun ya, guys. Kebanyakan di soal itu mintanya selalu bulan. Mintanya itu si N-nya itu bentuknya bulan, tapi bunganya itu per tahun biasanya ngitungnya. Jadi biasanya selalu dibikin per 12. Terus jumlah tabungannya menjadi 1.612.500. Berarti di sini MN-nya adalah aduh, apa lagi? 1.612.500. Terus kita mau cari persentase bunganya. Berarti kita tahu rumus MN itu adalah bunga ditambah nilai awal kan M0. Berarti kalau mau nyari bunga itu MN dikurangin M0. Ini langsung aku skip aja. Salah sebentar ya. Berarti bunganya itu kita dapetin di 1.612.500 dikurangin 1.500.000. Ini nilainya sama kayak yang tadi ya, di 112.500. Nah, ini baru nilai bunganya, sementara yang ditanya di soal adalah persentasenya. Berarti kita bisa dapetin pakai rumus bunga tadi, bunga sama dengan N per 12 dikali persen bunga dikali M0. Bunganya kita dapetin tadi di 112.500. Ini aku geser sini ya, guys. 112.500 sama dengan 15 per 12 dikali persen bunga kali persen bunga dikali M0. M0-nya ini di 1.500.000. Cukup ya. Ya, pokoknya gini dulu ya, guys. Nah, ini kita samain lagi, tinggal dicoret-coret. Jadinya itu B-nya sama dengan 6%. Nah, yang ini kalian bisa ngitungnya nggak, teman-teman? Kenapa bisa dapetin di akhirnya itu 6%? Kalau bisa, aku nggak bakal bahas. Kalau kalian belum paham, aku bakal bahas. Bahas aja, Kak. Aku bahas, tapi yang ini, yang sebelah sini aku hapus ya. Kalian aman kan? Yang ini aku hapus ya, karena nggak cukup. Oke. Aku
Nah, tadi kan dapetin 112.500. Sama dengan N-nya itu, N per 12-nya itu adalah 15/12 dikali persen bunga dikali M0-nya. M0-nya ini kan di 1.500.000 ya. Ini bisa kita coret-coret. Yang pertama yang aku coret ini yang 00 ini nih. Ini kan kalau ini kanan sama kiri setara gini berarti dibagi ya. Berarti ini 02 coret, yang ini 02 coret. Terus berarti 112,5 kita, oh ini perkecil dulu deh. 15 sama 12 bisa kita sederhanain, sama-sama dibagi 3. Ini sisa 5. Ini sisa 4. Nah, ini bisa kita kaliin 1125 kita kali 4. Jadi 450. 112,5 dikali 4 jadi 450. Sama dengan 5 dikali 15.000 itu jadi 75.000. Dikali persen B. Kali persen B. Ini sama lagi kita bisa coret. Ini kita coret, ini coret. Ini sama-sama dibagi 15, ini jadi sisa 3. Ini sisa 500. Kok bentar guys, agak ada yang aneh ya. Sebentar, kayaknya aku ada salah deh. Oh, benar. Benar. Sebentar. Ini. Yang ini aku rawat dulu ya sebentar. Nih, ini tadi sisa 450 ya. Nah, ini udah dicoret, terus ini tuh masih sebentar, kok kayak aneh ya. Oh, ini persen B. Berarti kan ini B per 100 ya. Ini kan sama aja persen B itu B per 100. Ini aku hapus aja, ini nggak jadi. Ini B per 100 ini kita ilangin. Jadi 75 dikali B. Ininya 450. Sebentar. Bentar ya teman-teman, kayaknya aku ada salah deh. 112.500 54 persen 715.000. Ini sama ini coret. Ini sama ini coret. Ini 450. Jadi itu harusnya 450 dibagi 75. Sama dengan B persen. Sama dengan B aja, tadi persennya kita udah hilangin. Jadinya B-nya ini tuh di 6%. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kayaknya aku ada keliru sedikit.
Ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Sambil aku cek salah-salahnya ini. Kan dicoret, ini dicoret. 112,5 dikali 4, 450. 5 dikali persen B dikali 15.000. Ini 450 sama 15.000. Dicoret. Oh, oke. Udah nemu. Ada yang mau ditanya dulu ke teman-teman? Ini kayaknya bakal banyak yang bingung. Boleh ya ditanya? Kak, itu maksudnya 450 sama dengan 75.000 dikali persen B per 100 ya? Ini persennya dihilangin, guys. Ini aku hapus. Nah, begini. Sebentar deh. Kalau nggak aku jadi ketikin. per 100 gitu aja. Ya, jadi ya aku bikin ini. Jadi ini 450 sama dengan 7.005. Sebentar, guys. Kayaknya aku juga ada yang salah deh. Maaf ya. Nah, ini aku ulangin dari sini. Ini kan tadi 112.500 sama dengan 15 per 12 dikali persen B dikali 1.500.000. Ini 100-nya, 0-nya 2 ini aku coret. Jadi ini tinggal 112,5 dikali 15 per 12 dikali persen B dikali 15.000. 15 per 12-nya aku perkecil, aku bagi 3, jadi 5 per 4. Terus 112,5 aku kali 4, jadinya 450. Terus di sini itu ada dapat 5 dikali 15.000 itu ada di 75.000. Terus dikali persen B. Nah, persen ini aku bagi lagi. Jadinya itu ini aku coret. 0 ini aku coret sama 0 yang ini. Terus 0,2 ini aku coret sama persennya. Jadi 45 sama dengan 75 dikali B. Berarti B itu kan 45 dibagi 75. Ini sama-sama aku bagi 15 dulu. Ini sisa 3. Ini sisa 5. Jadi B sama dengan 3 per 5. Atau sama aja dia di 0,6. Atau sama aja di 6%. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Tapi ini 6 per 10 ya harusnya. Aduh guys, kok kayaknya ada yang salah ya aku ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak guys? Itu kenapa 0,6 jadi 6? 6% itu. Oke, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Boleh ya guys, soalnya ini soalku tinggal sedikit. Sebenarnya, kayaknya untuk yang ini tuh aku ada salah sedikit deh. Harusnya tuh jawabannya 6%, tapi aku kayaknya ada salah sedikit. Di mana ya? Pokoknya ini jawabannya 6% aja. Ada yang mau ditanya dulu nggak?
Udah aman semua? Kalau udah aman, aku next ke bunga majemuk. Aman ya? Oke. Aku next ke bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini ada contoh soal. Pak Endang menyimpan uang sebesar 80 juta di sebuah bank dalam deposito yang menerapkan bunga majemuk 5% per tahun. Pak Endang mempunyai rencana mengambil uang tersebut setelah 4 tahun. Jumlah uang yang diperoleh Pak Endang setelah 4 tahun adalah, di sini kita dapat M0-nya di 80 juta. Kemudian ada bunga majemuknya 5% per tahun. Terus ada N-nya ini di 4 tahun. Jumlah uang yang diperoleh Pak Endang setelah 4 tahun. Kita balik lagi ke rumus yang awal. Bunga majemuk adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat M. Berarti MN sama dengan M0-nya tadi 80 juta. Dikali, buka dikurung, kali 1, ditambah, I itu adalah bunganya 5%, dipangkat N. N-nya ini adalah 4 tahun. Sama dengan, ini bisa kalian ubah dulu 5%-nya jadi bilangan desimal, jadinya 0,05, berarti 80 juta. Dikali 1 tambah 0,05 jadi 1,05 dipangkatin 4. Ada yang udah dapat hasilnya belum? Boleh sambil dihitung ya guys, biar kalau misalnya aku 15506 Kak. boleh diulang? 1,21 1,21 Ya. 5506 Panjang sekali. 5506 25. Oke, Udah Kak, terima sampai situ kasih. aja. Oke, terima kasih banyak. Dikali 80 juta coba. Dapat nggak hasilnya? Lima persen dipangkatin 4. Jawabannya beda ya, nggak ada ya di ini ya. Di apa namanya? Di ABCD-nya nggak ada ya. Tapi kalau yang kali ini bener kok guys hitungannya. Jadi jawabannya itu yang benar harusnya di 97 juta 240.500. Ini emang ABC-nya agak ngawur. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yuk Kak guys, itu 12. Kak itu 12 koma atau 12,155. ini 1,2. Ini komanya yang di awal ini 1,21550625.
Itu tadi 1 tambah 5%-nya dapat dari mana, Kak, satunya, Kak? Nah, 1 ini itu rumusnya emang begitu. Nih. Jadi ini tuh bisa kita jabarin gitu, guys. Kalau aku jabarin rumusnya itu sama kayak punya bunga tunggal. Nih, jadi bunga tunggal ini kan rumusnya M0 ditambah N/12 dikali B dikali M0. Nah, kalau misalnya kita masukin M0 dikali 1 itu kan M0 juga. Nah, ini itu rumus cepetnya, rumus kalian gampang ingatnya, jadi 1 itu. Begitu. Udah dapat? Udah paham? Ini yang I see. Thank you, Kak. Nah, yang ini benar kok, guys. Tapi nggak tahu kenapa di soalnya ini nggak ada. Ini ya, Tadi 97 tuh diituin dijumlahin sama berapa, Kak? 97 juta ini itu 80 juta dikali 1,05 pangkat 4. 1,05 pangkat 4 itu kan di 1,21550625. 1,21550625 ini dikali 80 juta, hasilnya di 97 juta 240.500. Itu, guys. Nah, ini tuh kalau misalnya tadi aku hitung ulang bisa dapat jawabannya di 88.200.000. Tapi 5% ini nggak boleh per tahun, harus per 2 tahun baru bisa dapat. Cuman kan di sini dimintanya per tahun. Jadi jawabannya harusnya yang benar itu di 97.240.500. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Atau udah paham? Ini 4 ini dari periode dia menabung ya. Jadi waktunya dia menabung itu berapa lama. 5% itu bunganya, 1 itu emang rumusnya, 80 juta ini tuh M0-nya. Tuh. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Atau udah paham? Kalau udah aku next ke soal terakhir harusnya ini. Nggak ada, aku next ya. Oke. Bentar. Nah, soal terakhir. 2 orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A memiliki gaji 6 juta. Akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%, sedangkan karyawan 2 dikenakan potongan gaji sebesar 6%. Besar gaji karyawan 2 adalah, kita dapetin karyawan 1 dulu, di gajinya itu 6 juta dipotong 4%, berarti kita langsung dapetin 4% dikali 6 juta. Itu dapatnya di, sebentar aku belum itu. Ada yang udah dapat? Kak, kalau langsung dikali sama 96%? Bisa harusnya. Pokoknya ini kan dapatnya di 240.000 ya. Berarti kan kalau misalnya kita kurangin itu gajinya karyawan 1 itu di 6 juta dikurangin 240.000. Berarti di 5.760.000. Berarti itu bisa ya pakai cara yang tadi, pakai yang langsung 96% dikali 6 juta itu bisa banget. Nah, terus berarti ntar dulu kita gajinya dulu. Jelek kali, Cok. Jadi 5.760.000. Terus yang kedua, sedangkan karyawan 2 dikenakan potongan gaji sebesar 6%.
6%. Berarti 94. Bentar ya teman-teman. Sebentar. 5.640.000. Nah, aku tuh bingung kenapa ya bisa kayak gini. Yang itu laptop di kamar tadi ya? Iya. Nah, ini guys, kalian udah ada yang dapat belum hasilnya? Karena jujur aku nggak dapat. 4 juta. 4 juta. Oh, wow. Oke, jadi jawabannya 4 juta ya. Sebentar, sambil aku ini dulu. Karyawan 2 dikenakan potongan gaji sebesar 6%. Kayaknya kamu lebih ini dari aku deh. Bingung sendiri ya. Ini potongannya harus sama-sama 240 kan? Oh iya, betul. Sebentar deh. Oh, aku yang bingung jadinya. Oh, sebentar. Oke, aku paham. Berarti kan maksudnya di sini itu karyawan 1 ini gajinya 6 juta, potongannya itu ada di 4%, potongannya itu di 240.000. Gaji karyawan 2 ini, si potongannya harus sama-sama 240.000 juga. Berarti yang ditanya si gaji karyawan 2-nya ini berapa kalau misalnya potongannya itu di 240.000 kan? Gitu nggak guys? Berarti oke. Maaf ya, ternyata aku juga masih agak-agak ini guys. Maaf banget. Sebentar. Oke, ini aku hapus. Potongan tadi pokoknya kita dapetin potongannya itu di 240.000 untuk gaji karyawan pertama. Nah, karena di sini dikasih tahu kalau misalnya dengan besar premi yang sama, artinya potongannya itu harus sama-sama 240.000. Tapi si gajinya ini beda, cuman potongannya ini pasti sama-sama 240.000. Ketika gaji si ininya 6 juta, kita dapetin potongannya 4% di 240.000, berarti kan tinggal 6 dikali 6 juta dikali 4% harus sama dengan 6% dikali X. Atau kita kali N deh, biar gampang. Nah, ini bisa kita langsung dapetin. Ini coret, persennya coret. Ini 6 juta kali 4 itu di... Ini 6-nya kita coret. Berarti N-nya ini kita langsung dapetin di 4 juta. Begitu, guys. Sampai sini ada yang belum paham? Jadi inti dari soal ini tuh ada 2 orang karyawan swasta, terus mereka ini tuh terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dan punya besar premi yang sama. Artinya potongan mereka ini sama, harus sama nilainya walaupun gaji mereka beda. Begitu. Ada yang belum paham? Atau udah aku itu coba 6% atau 6 juta? yang sebelah ini ya? Yang sebelah Y. Ini N kebetulan. Pada Y juga apa? Ini 6% ya. Yang sebelah kiri itu 6 juta dikali 4%, yang sebelah kanan 6% dikali N.
Ada yang masih bingung? Itu 6%-nya dicoret sama 6 juta ya, Kak? Iya, ini aku coret semua. Jadi ini kan ada 4%, ini ada 6%. Persenannya sama-sama aku coret. Terus ini ada 6 sama 6. Ini jadi sisa 1 juta dikali 4, yang ini sisa N-nya doang. Jadi N-nya 4 juta gitu. Aman sampai sini? Nih. Oke, bener habis. Gimana guys? Ada yang mau ditanya dulu dari soal terakhir ini? Enggak. Aman ya? Oke. Berarti soal kita udah beres, materi kita udah beres. Dari aritmatika sosial ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Dari keuntungan, kerugian, sampai ke bunga majemuk boleh ya ditanyain kalau ada yang belum paham. Kita masih punya 9 menit lagi. Aman ya semuanya? Oke. Oke, gitu aja buat materi hari ini. Aku mau minta maaf dulu ya teman-teman kalau misalnya setiap kali aku ngajar ada aja kendalanya nih, terutama di bagian ngitung angka kayak gini, karena aku jujur belum nemu aplikasi yang oke buat digambar-gambar. Tapi nanti ke depannya aku bakal cari tahu. Terus aku juga minta maaf kalau ternyata untuk soal nomor terakhir aku juga bingung sendiri. Terus yang tadi yang 6% juga aku masih bingung sendiri. Tapi nanti malam secepat mungkin aku bakalan kasih rangkumannya PDF gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman, Kak. Kak, suaranya nggak ada. Sorry. Karena nanti di 19.58 aku tutup karena kalian ada satu kelas lagi kan ya habis ini ada PU. Iya, Kak. Oke. Boleh ya guys, sambil nunggu tanya dulu, tanya bunga tunggal, bunga majemuk, tanya apapun itu silahkan. Paling banyak muncul apa, Kak? Kalau di zamanku jujur bunga tunggal, bunga majemuk tuh nggak ada di 2025 UTBK itu nggak ada. Tapi di 2024 itu ada. 2025 itu aku muncul ada peluang, terus ada bayangan, ada statistika, sama aritmatika geometri. Cuman seingatku yang selalu ada itu peluang. Jadi pokoknya kalian belajarin peluang, karena itu selalu muncul. Mau di PKPM itu selalu muncul. Sama aku mau tanya, kalian ada mau ini enggak rekomendasi buat materi kita selanjutnya apa? Jadi misalnya ada materi yang benar-benar kalian belum paham, terus kalian mau kuasain. Itu boleh ya, request biar akunya juga gampang mau ngasih materinya. Gitu aja, 4 menit lagi, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Oh iya, buat kalian udah try out PM-nya belum ya? Belum, Kak. Oh, belum. PM udah, ada yang udah, ada yang belum. Minggu kemarin ya. Gimana soalnya? Susah. Ada Sulit yang nggak ya? nemu jawabannya ya? Kalau ada yang nggak nemu jawabannya, nanti aku cek lagi, takutnya emang aku yang salah.
Kalau misalnya emang aku yang salah, soalnya aku anulir nanti. Nanti aku bilang ke Kak Sempat Hafasannya. ada kalau nggak salah ada yang aku ngerasa gak ada jawabannya. Yang mana? Nah, gak ingat. Oke. Iya, kalau Akhir misalnya di soal akhir kalau nggak salah. soal Iya, betul-betul. berarti itu aku keliru kayaknya. Antara aku atau Kak Davi yang keliru. Itu soalnya Ingat Kak bikin bangun ruangnya Kak. oh bangun ruang itu bukan aku. Bangun ruang bukan aku. Jadi nanti kalian protesnya ke Kak Davi ya kalau kesulitan. Tapi emang sesusah itu kah? Ya itu Kak, yang bagian bangun ruang sama yang kayak biang lala gitu. Nah, biang lala itu sering muncul di UTBK, tapi nggak tahu ya kalau UTBK zamanku tuh soalnya jelek-jelek. Tapi UTBK sebelum-sebelumnya tuh soalnya variatif. Jadi kemungkinan mungkin zaman kalian tuh ada biang lala. Di 2024 UTBK itu ada soal tentang perut ibu hamil. Nah itu seru, tapi walaupun aku nggak UTBK di tahun itu ya, tapi dibandingin soal tahun 2025, soal 2024 itu jauh lebih bagus. 2025 tuh beneran, soalnya jeleknya jelek banget. Maksudnya jelek tuh soalnya terlalu mudah kah? Atau gimana? Apa susah kah? Kata-katanya itu jelimet, terus apa ya, dia itu nggak variatif gitu loh. Kayak Monoton cuman berarti. iya monoton. Kalau pertanyaan sebelumnya itu kan ada kayak perut ibu hamil, biang lala, terus ada setir, ada lintasan lari. Kalau di 2025 tuh nggak ada. Begitu. Astagfirullah. Ujian apa nanti 2026 ya? Kan kalian siapa tahu lolosnya di SNBP semua. Amin. Amin biar kurang. Ya. Tapi UTBK nggak sesusah itu kok guys. Try out aja dibanyakin. Tryout di mana Kak yang soal lebih susah? Pahamify. Kalau kalian try out Pahamify bisa dapetin di 500 ke atas, itu udah jelas. UTBK-nya easy. Soalnya aku try out Pahamify itu kecil-kecil nilainya. Nggak pernah dapet bagus. Tapi UTBK ya jauh di atas Pahamify akhirnya. Dia tapi tuh bayar kan ya Kak? 4 diamond kalau nggak salah. Ikutnya yang gratis. Biasanya di awal tahun di Januari itu udah ada tryout gratis. Kalian kayak Pahamify, Sainsin, Alphastude, terus Ruang Guru, Schooling itu pokoknya sering banget. Aku tuh dulu bisa sampai sehari 2 kali TO saking banyaknya TO gratis. Pagi TO, malam TO lagi. Pokoknya mendekati UTBK, pokoknya mulai awal tahun tuh mulai banyak, apalagi kalau misalnya udah pengumuman SNBP. Soalnya itu banyak orang yang ketolak. Oke guys, sudah 19.58. Aku cukupin sampai di sini. Makasih yang udah join. Iya boleh. Boleh keluar ya. Dadah. Makasih banyak ya. Makasih, Kak. Ya, Terima dah. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Ini roomnya nggak sama atau sama? Halo guys. Nggak tahu deh. Roomnya Sama sama nggak kok. sih? Sama. Ini BTW Berarti kita aku kakak Nabila. Aku pakai account ini. Gak apa-apa ya. Udah. Itu ada yang Nggak udah pada apa. tahu. Oh iya masih record. Waduh, Ini gimana ya cara stop recordnya? kakak masuk lewat akun Robella for Tutor dulu baru bisa dimatiin. Oh ya udah, aku join pakai Rubel for tutor ya.
Oke guys, ini aku nggak bisa nge-stop record, jadi nggak apa-apa kita ini aja, mulai aja. Oke, halo. Oke, halo guys. Jadi sekarang kita belajar PU ya. Oke, kalian masih mau belajar nggak? Masih. Oke, oke, ayo semangat ya ulangannya. Ini aku nggak bisa bisa di stop record. Nggak apa-apa, kita lanjutin aja nanti biar jadi satu materi. Jadi sekarang kita Dipisah aja Kak, dipisah. dipisah. Oh ya udah. Bentar ya.